Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada seri kali ini saya akan membahas tentang teori probabilitas, khususnya tentang statistika matematika, yaitu belajar statistika menggunakan tools matematik. Nah, tools yang akan kita gunakan antara lain teori himpunan, fungsi, kemudian kalkulus, yaitu yang terdiri dari limit, turunan, integral, deret, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan pertama ini saya akan fokus pada 3 hal, yaitu ruang sampel, peluang bersyarat atau conditional probability, dan yang terakhir adalah bias rule atau aturan bias. Oke, let's start. Saya share screen. Oke, ini adalah topik besar yang akan kita bahas pada hari ini. Ruang sampel, kejadian bersyarat, peluang bersyarat, maaf, dan juga aturan bias. Oke, di sini sebelum masuk ke materi, kita sepakati dulu notasi-notasi yang akan digunakan. Yang pertama, lambang ini akan menyatakan himpunan kosong atau empty set. Kemudian himpunan semua bilangan bulat positif akan dilambangkan dengan N. Dan N ini adalah ini ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian himpunan semua bilangan bulat akan dilambangkan dengan Z, yaitu himpunan yang isinya seperti ini. Kemudian selanjutnya himpunan semua bilangan rasional atau kita tambahkan dengan Q adalah himpunan berbentuk pecahan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dengan catatan B tidaklah 0. Kemudian untuk himpunan semua bilangan real kita notasikan dengan R seperti ini. Ya, notasi ini biasa kita gunakan dalam kalkulus. Kemudian untuk notasi interval seperti ini, tidak ada perubahan berarti. Ya, bisa sambil baca sendiri ya, dan kita akan gunakan ini dalam keseluruhan seri statistika ini. Kemudian selain itu saya tambahkan juga untuk notasi dalam teori himpunan, yaitu harga mutlak A itu kita gunakan untuk melambangkan kardinalitas dari himpunan A atau banyaknya anggota di himpunan A. Kemudian untuk fungsi seperti biasa kita lambangkan seperti ini, yaitu fungsi f dari domainnya A dan kodomainnya B. Kemudian untuk range dari suatu fungsi kita lambangkan dengan RF seperti ini. Adalah hasilnya ya. Kemudian X anggota A atau X elemen A kita lambangkan sebagai ini, yaitu menyatakan X itu adalah elemen atau anggota dari himpunan A. Kemudian jika kita coret, ini berarti menyatakan X itu bukanlah anggota himpunan A. Dan selanjutnya untuk relasi antara dua himpunan A subset B itu adalah menyatakan semua anggota dari A juga merupakan anggota himpunan B. Nah, ini adalah notasi-notasi yang akan kita gunakan sepanjang pembelajaran tentang statistika. Oke, dan ya untuk referensi utamanya saya menggunakan buku dengan judul Mathematical Statistics with Applications. Untuk pengarangnya sendiri adalah Ramachandran dan Sokos. Kemudian untuk buku tambahannya ya, textbook tambahan, saya menggunakan buku dengan judul Introduction to Probability Models, karangan Sheldon M. Ross, dan juga satu lagi yaitu Introduction to Probability and Mathematical Statistics, karangan Bain dan Engelhardt. Ya, 3 buku ini bisa Anda download. Saya hanya tampilkan cover depannya saja. Ini untuk buku karangan Ramachandran dan Sokos. Seperti ini bukunya. Kemudian Sheldon and Ross. Kita bisa seperti ini cover depannya. Dan yang terakhir karangan DJ Bain dan Max Engelhardt seperti ini. Ya, ini saya tempatkan yang Sokos sebagai utama, maksudnya adalah mayoritas
materi dalam presentasi saya mengambil dari buku Mathematical Statistics with Applications. Nah, selanjutnya kalau ada yang kurang-kurangannya, saya ambil dari Ross dan juga Bain. Oke, itu untuk pengenalan notasi dan juga referensi yang akan kita gunakan. Oke, jika sudah kita lanjut, kita mulai masuk tentang materi ruang sampel atau sample space. Nah, di sini saya gunakan full screen ya. Nah, sesuai tadi yang saya jelaskan di depan, ini adalah bagian dari statistik matematik, yaitu mempelajari statistika menggunakan tools matematika. Nah, di sini untuk sample space dan event, atau sample space ini adalah ruang sampel dan event itu adalah kejadian, kita akan gunakan konsep-konsep himpunan. Oke, kita definisikan dulu sample space itu sebagai himpunan dari semua outcome atau keluaran yang mungkin dari sebuah eksperimen. Jadi kita lakukan eksperimen, lalu kita list semua possible outcomes atau semua kejadian-kejadian atau semua keluaran yang mungkin dari suatu eksperimen tersebut. Sebagai contoh, saya akan mengenalkan eksperimen yang sederhana, dan ini telah dipelajari sejak sekolah menengah, yaitu eksperimen pelemparan sebuah koin. Saya ada pakai koin ya, koin Rp1. Di sini punya dua sisi, yaitu yang depan adalah apa ini? Oh, ini rumah ya, ada rumah gadang yang bertuliskan Rp1 dan juga ini ini wayang ini. Jadi koin ini adalah koin dua sisi dengan salah satu sisi gambar rumah dan juga sisi lainnya adalah wayang. Nah, di sini biasanya dalam konteks kita dalam teori, kita kan koin itu banyak ya, ada yang gambarnya, ini kan kebetulan Rp1 yang lama, koin kan berubah-ubah ya. Nah, di sini untuk mempermudah dalam tinjauan teoritis kita kita pakai istilah head and tail, jadi kepala dan ekor. Jadi untuk koin kita sisinya kita nyatakan sebagai head or tail gitu. Ya, ini untuk memperumum ya, kan koin bisa jadi berbeda ya lama depan lama belakang. Nah, di sini dalam konteks yang rumah dan wayang ini kita bisa asumsikan head-nya sebagai yang rumah dan tail-nya yang wayang. Itu kita gunakan korespondensi ini supaya lebih enak ya. Nah, di sini tadi sample space itu adalah kita punya eksperimen, kemudian kita list semua possible outcomes-nya mungkin dari eksperimen tersebut. Nah, untuk yang koin ini kan eksperimen yang kita lakukan adalah melakukan pelemparan ya, atau ngeflip. Jadi flip, jatuh di meja atau di tanah, kita catat keluarannya apa, entah head atau tail. Nah, di sini tentu saja karena hanya ada dua sisi ya, head dan tail, berarti S-nya ini adalah sample space-nya ya hanya ada dua. Kalau tidak keluar head, ya tail kan. Tidak ada kemungkinan lain kan, hanya ada dua sisi dalam koin ini. Kalau nggak keluar yang rumah, ya yang wayang gitu kan. Dua ini. Jadi dalam eksperimen pelemparan sebuah koin, sample space-nya adalah himpunan ini, H dan T. Nah, semoga bisa memberi gambaran awalannya. Oke, kemudian eksperimen selanjutnya yang juga familiar bagi kita adalah hubungan dengan dadu ya. Ini yang cukup familiar sejak SMP ya.
kita punya dadu 6 sisi ya. Yang mana kalau kita perhatikan berisi noktah ya tiap sisinya. Yang pertama noktah yang 1 titik, kemudian yang 2 titik seperti ini, kemudian yang 3 titik, 4 titik, kemudian 5 titik, dan juga terakhir 6 titik. Nah, di sini eksperimen yang kita lakukan seperti biasa adalah melempar dadu. Kita lempar, kemudian nanti kita lihat yang sisi yang telah dilempar, berhenti, sisi yang sebelah atas tuh noktah nomor berapa. Misalkan saya lempar keluar noktah nomor 4 titik ya, berarti kita bilang ini yang keluar adalah dadu outcome-nya adalah 4. Nah, misalkan nanti setelah selesai saya lempar lagi dadunya, kemudian yang keluar adalah yang isi 5 ini, berarti keluarnya adalah 5 gitu. Nah, berarti kan kalau kita lihat untuk pelemparan dadu kemungkinannya hanyalah 6 ya, 6 kemungkinan, yaitu ini dadu, ini dadu, berarti sampel space-nya adalah semua ini ya, semua yang mungkin berarti kan noktah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah sampel space dari eksperimen pelemparan sebuah dadu. Adalah yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya ada 6 kemungkinan ini ya saja ya dalam pelemparan sebuah dadu. Oke, itu adalah 2 contoh dasar yang sudah sering kita kenal ya, sudah kita kenal sejak sekolah menengah, dan kita hitung juga probabilitasnya. Oke, nanti di selanjutnya kita akan lihat bagaimana untuk yang lain. Oke. Nah ya, selanjutnya didefinisikan juga apa yang disebut sebagai outcome itu adalah elemen atau anggota dari S. Gitu. Jadi outcome ini tadi kita udah punya S-nya ya, sampel space-nya, berarti dalam eksperimen pelemparan sebuah koin, outcome-nya ada 2 ya, ada 2 outcome, adalah elemen H dan juga elemen T. Nah, ini adalah 2 outcome atau 2 keluaran dari eksperimen pelemparan sebuah koin. Dan sama juga untuk pelemparan dadu, dia punya 6 outcomes, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah contoh dari outcome. Ya, cukup simpel dan mudah juga dipahami ketika kita mendefinisikan sampel space dan juga outcome dalam term set teori ya, dalam set dan elemen gitu. Oke. Ini yang tadi kita bahas, pelemparan sebuah koinnya head and tail ya untuk umumnya. Berarti sampel space-nya adalah H dan T. Kemudian eksperimen pelemparan dadu 6 sisi, sampel space-nya seperti ini. Ini sama seperti yang saya jelaskan. Oke. Nah, selanjutnya dadu itu kan dalam perkembangannya tidak hanya dadu 6 sisi ya, tapi ada juga dadu entah 8 sisi, 10 sisi, 20 sisi, dan sebagainya. Nah, bagaimana jika eksperimennya adalah melempar dadu 8 sisi? Nah, ini mohon maaf, saya belum bisa menghadirkan ilustrasi dadu yang 8 sisi seperti apa. Mungkin nanti Anda bisa searching via Google ya. Dadu 8 sisi. Nah, ini mungkin kita awang-awang dulu ya. Ini gimana nih?
Kalau tadi dadu 6 sisi kan outcome-nya atau sampel space-nya kan 1, 2, hingga 4 gitu. Nah, dengan dadu 8 sisi. Jadi dadunya itu bayangkan ada 8 sisinya. Dan asumsikan ya gitu. Ada nokta-noktanya. Berarti sampel space-nya tentu saja 1, 2, 3, hingga 8. Sampel space dari eksperimen pelemparan dadu 8 sisi. Kemudian kita tingkatkan jumlah koinnya. Di sini kita eksperimennya adalah mengetos dua koin yang sama ya. Maksudnya misalkan kita punya 2 koin 1 rupiah ini, kita punya yang sama, kita lempar secara bersama-sama, lalu catat outcome-nya gitu, catat keluarnya. Nah, bagaimana dengan sampel space-nya? Ya, untuk perlu ingat, jadi kita ilustrasinya adalah kita punya dua koin ya. Ini koin pertama dan koin kedua. Di sini sampel space-nya adalah HT, dan di sini juga sama ya, HT. Koinnya sama persis, koin yang isinya head dan tail. Nah, selanjutnya saat kita melakukan flip koinnya, salah satu outcome yang mungkin adalah sama-sama mengeluarkan head. Nah, jadi kita notasikan sebagai HH, yaitu ini H pertama untuk koin 1, atau saya sebut C1, dan H kedua untuk koin head pada koin kedua. Jadi ini salah satu kemungkinan yang bisa terjadi ya saat kita memflip 2 koin itu. Selanjutnya, saja tidak mungkin ya cuma satu. Di sini kita bisa list yang kedua, yaitu adalah yaitu yang pertama, koin pertama menghasilkan head dan koin kedua menghasilkan tail. Tuh mungkin juga ya, kan kita tidak mengatur ya, harus muncul head atau tail kan. Jadi bisa juga yang pertama keluar head, yang kedua keluar tail. Jadi kita tulis sebagai head. Kemudian bisa juga kebalikannya, yang pertama keluar tail, yang kedua keluar head. Itu mungkin saja kita notasikan dengan TH, dan yang terakhir keluar dua-duanya adalah T. Jadi kita notasikan dengan TT. Nah, diperhatikan sudah tidak mungkin ada lagi ya outcome yang lain. Semua sudah kita list. Jadi sampel space-nya tentu saja adalah himpunan ini ya, himpunan S, di mana S itu terdiri dari HH, HT, TH, dan yang terakhir adalah TT. Nah, ini adalah sampel space dari eksperimen yang berkenaan dengan pelemparan 2 koin. Ini S-nya. Ya. Oke. Ini adalah untuk eksperimen kedua. Oke, semoga bisa paham ya. Saat dikembangkan menjadi 2 koin, dan nanti tentu saja Anda bisa juga bertanya bagaimana kalau kata to ini saya ganti dengan 3 koin, atau 4 koin, 5 koin. Nah, itu bisa Anda coba analisa sendiri ya, bagaimana jika kita punya 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah eksperimen ini ya, melempar dua dadu 6 sisi secara bersama-sama. Jadi mungkin jadi ilustrasinya saya punya 2 dadu ini, yang mungkin yang putih ya. Yang putih kita anggap sebagai dadu pertama. Jadi kita definisikan dulu ya. D1 itu yang warna putih.
dan D2 adalah dadu berwarna merah. Nah, ini penting karena nanti kita perlu yang jelas ya, yang dadu 1 siapa, dadu 2 siapa, seperti koin tadi. Kita harus definisikan. Nah, ini mungkin sudah cukup familiar ya, Anda yang bermain misalkan game monopoli kan. Nah, biasanya pakai 2 dadu ya, 2 dadu dilempar gitu. Keluar misalkan ya seperti ini outcome-nya 6 dan 2, ya berarti nanti ada jalan 8 langkah gitu ya. Kan sudah cukup familiar ya dalam permainan sehari-hari kita ya, misalkan monopoli gitu kita lempar 2. Nah, bagaimana sample space-nya gitu kan, pertanyaan sekarang. Bagaimana semua possible outcomes-nya dari pelemparan 2 dadu ini. Nah, bagaimana kita menulisnya gitu. Oke, mungkin saya beri waktu sedikit, Anda bisa pause videonya dan juga nanti kita diskusikan bersama. Oke, baik. Untuk dadu, kita lihat dulu, kita analisa. Tiap dadu itu punya ini ya, sampel space-nya itu 6 outcome ya. Dadunya sama. Jadi di sini keluarannya nokta 1, 2 hingga 6. D2 juga keluarnya nokta 1 hingga 6 ya. Di ini ya. Dan tadi seperti yang sudah saya perlihatkan tadi keluarnya ini. Keluarnya dadu nokta 6 dan 2 ya. Di ini berarti ya seperti yang koin tadi kita bisa list dia sebagai 6, 2 ya. Untuk keluaran pertama. Kemudian misalkan kita roll lagi dadunya, bisa jadi keluarnya bukan 62 tapi misalnya seperti ini 56 ya, berarti kita tulis sebagai 56. Dan perlu hati-hati, ini 62 akan berbeda dengan 26. Karena ini kita perhatikan sekali noktahnya keluar dari dadu merah atau dadu putih. Jadi secara keseluruhan berarti kan ruang sampelnya adalah semua pasangan yang mungkin kan ya. Semua pasangan yang mungkin dari 2 himpunan ini. Jadi kita bisa tulis sample space-nya adalah pasangan A, B, di mana AB-nya itu 1, 2 hingga 6 ya. Nah, ini familiar juga ya, ada tabelnya ya, tabel untuk 2 dadu. Nah, ini penulisan secara singkatnya menggunakan notasi himpunan adalah semua pasangan A, B dengan AB-nya antara berjalan dari 1 hingga 6. Tabelnya nanti Anda bisa coba buat sendiri ya tabelnya. Oke. Dan ini adalah sample space untuk eksperimen pelemparan 2 dadu 6 sisi. Semoga bisa menangkap ya esensi dari ruang sampel menggunakan beberapa contoh eksperimen yang ya familiar. Oke. Selanjutnya, oh ya, kita juga kalau tadi kan berhingga ya, kita lakukan di eksperimen berhingga. Nah, sekarang kita bekerja pada eksperimen yang terus-menerus atau bisa jadi tidak berhingga. Di sini eksperimennya adalah pelemparan sebuah koin hingga head-nya comes up atau head-nya keluar. Jadi eksperimen ini akan berhenti ketika head itu muncul. Jadi misal pelemparan pertama sudah keluarnya head ya berarti kita stop, kita catat outcome-nya. Nah, tapi jika pelemparan pertama itu masih tail, keluar adalah tail, maka kita harus
lempar lagi koin itu. Nah, saat yang kedua keluar head, baru kita stop dan record semua, catat semua outcome-nya secara berurutan ya. Kemudian kalau pelemparan pertama masih tail lagi ya, lagi lempar lagi. Kalau pelemparan kedua juga masih tail, lempar lagi. Ketika lemparan ketiga adalah head, jadi kita stop dan catat ininya apa namanya outcome-nya. Di sini sudah saya catat. Jika lemparan pertama sudah head, ya sudah head. Kemudian saat lemparan kedua lemparan pertama masih tail, kita lempar lagi. Lemparan kedua dapat head, kita stop di list TH. Dan yang terakhir dua pelemparan pertama menghasilkan tail, baru yang ketiga head ya, berarti TH. Nah, sample space-nya bagaimana? Ya, semua kemungkinan yang ada. Jadi semua yang di depannya itu T, paling belakangnya adalah H atau head. Ini masih ada terusannya ya. Ini yang keempat yaitu tail-nya ada 3, baru keluar head dan seterusnya. Ini adalah uang sampelnya. Jadi uang sampelnya ini terus-menerus berjalan. Selanjutnya, misalkan kita melihat ini ya, lifetime dari sebuah lampu, ya tentu saja secara logika lifetime-nya adalah dari 0 atau 0 hingga menuju hingga tak hingga ya. Jadi kan kita lifetime-nya lampu kita hitung, misalkan ini menyatakan harinya atau jamnya ya tentu saja. Nah ini mungkin lifetime kita ke jam ya. Jamnya bisa jadi terus-menerus ya, kita mungkin sekali sangat besar ya. Jadi kita tuliskan sample space-nya adalah 0 tak hingga ini. Oke. Sebagai catatan, himpunan S1 yang di sini itu kita kategorikan sebagai himpunan yang countably infinite atau bisa juga disebut sebagai countable, dan juga S2, tetapi S2 ini adalah himpunan yang uncountable. Ya. Interval. Dia berbentuk interval, maka dia adalah uncountable. Jadi countable dan uncountable ini akan menjadi dua terminologi yang umum untuk nanti kita saat membahas tentang random variable atau variable acak. Oke, ini adalah beberapa tambahan untuk eksperimen yang akan kita kerjakan. Oke, selanjutnya kita beranjak ke definition kejadian atau event. Sebuah kejadian E itu adalah didefinisikan sebagai sembarang himpunan bagian dari sample space S. Dengan kata lain, E itu subset dari S. Gitu. Ini sembarang. Jadi apapun subset dari himpunan ruang sampel S, termasuk himpunan kosong itu sendiri. Jadi sebagai catatan, himpunan kosong itu juga adalah subset dari ruang sampel atau S. Jadi secara umum himpunan kosong itu adalah subset dari himpunan. Jadi salah satu event adalah himpunan kosong. Sebagai contoh, ketika kita punya sampelnya tadi yang koin, penembakan sebuah koin itu kan HT ya. Dalam S ini HT, maka kita bisa menentukan semua subset dari S. Jadi kita tentukan semua subset dari S. Yang pertama tentu saja himpunan kosong, kemudian ada himpunan yang H saja, kemudian ada himpunan yang T saja, dan terakhir karena ini subsetnya boleh sama dengan S, ya tentu saja dia adalah HT sendiri atau S. Nah, berarti eventnya atau kejadian dalam ruang sampel ini adalah koleksi atau kumpulan dari 4 himpunan. Events-nya adalah ini, 4 himpunan ini. Jadi dalam ini kejadian atau dalam ruang sampel ini memungkinkan adanya 4 kejadian yang muncul.
Nanti Anda juga bisa menulis juga kalau kita sampelnya itu yang ini ya, dadu. Anda bisa list siapa saja events-nya. Sebagai catatan, kita gunakan hasil dalam teori himpunan untuk himpunan semua events di S itu kita notasikan dengan 2 pangkat S atau yang biasa disebut sebagai power set of S. Dan tentu saja dari definisi dari kejadian 2 S ini adalah semua E, di mana E adalah subset dari S. Kemudian kita gunakan juga hasil jika kardinalitas S itu adalah N, maka kardinalitas dari power set-nya adalah 2 pangkat N. Jadi setidaknya kita tahu ada berapa sih elemen dalam 2 pangkat S. Gitu. Atau kalau kita koneksikan dengan event berarti kalau uang sampelnya ada sebanyak N buah, anggotanya ada N, berarti berapa maksimal kejadian yang mungkin. Gitu. Ya, ini seperti yang saya ilustrasikan tadi. H itu kita beri nama adalah kejadian head ini muncul. Dan T adalah kejadian T muncul. Kemudian saya beri 2 contoh event di uang sampel ini. E3 adalah kejadian angka genap muncul. 246 ini adalah angka genap. Kemudian E4 adalah kejadian angka ganjil yang muncul. 135. Tentu saja selain 2 kejadian ini masih ada contoh-contoh lainnya. Nah, Anda bisa berkreasi dengan memberi contoh-contoh berikutnya. Kemudian kita jelaskan juga jika kejadian kita sebut kejadian E itu terjadi jika outcome atau keluaran dari eksperimen itu adalah anggota dari E. Misalkan tadi yang kita ini ya, E1-nya H. Mungkin ya kita yang ini yang di nomor 2 mungkin ya biar lebih kelihatan. Sampel space-nya seperti ini, E3, E4 seperti ini, kita bilang kejadian munculnya dalam eksperimen kita lempar dadunya, terus definisi dari keluar angka genap itu jika salah satu dari 2, 4 atau 6 ini muncul. Dan nanti sama jika kita nyatakan kejadiannya muncul ganjil ketika salah satu outcome-nya adalah salah satu dari anggota E4. Dan nanti Anda juga bisa berkreasi di eksperimen yang lain. Nah, selanjutnya, kalau kita ingat kembali tadi, events itu adalah himpunan. Lebih tepatnya E dan F ini adalah himpunan subset dari S. Nah, tentu saja dalam himpunan kita mengenal beberapa operasi himpunan. Yang pertama di sini kita kenalkan E komplement itu adalah semua outcome di S yang tidak ada di E. Mungkin bisa saya gambarkan S itu sebagai kotak gitu yang menyatakan sample space. Kemudian event-nya, kejadiannya saya tuliskan sebagai gambar sebagai lingkaran event E. Nanti berarti E komplement itu adalah semua yang di S tetapi di luar E. Semua yang di S masih masuk di S tapi di luarnya E. Jadi seperti ini ya. Nah, saya kasih warna merah ini. Ini adalah EC atau E komplement. E komplement ya. Ini semua
outcomes yang ada di dalam S tapi di luar E. Itu kita lambangkan dengan EC. Kemudian untuk yang union F itu adalah menyatakan semua outcomes yang berada di E atau di F atau di keduanya, both in E and F. Nah, yang maksudnya ini kalau kita punya diagram seperti ini. Misal E itu saya beri warna biru, kemudian F itu hijau, seperti ini. Ya, E union F itu adalah semua outcome yang entah berada di E, di F, atau di kedua. Jadi keduanya itu kan yang ini ya. Jadi keseluruhan E gabung F itu adalah ini ya. Kita hasil semua adalah E dan F. Itu ini adalah E union F. Dan yang terakhir adalah intersection intersection F itu adalah semua outcomes yang berada di E dan F sekaligus. Kalau saya gambarkan ini misalnya di sini E, di sini F. Nah, E is F itu semua outcomes yang ada di E dan F secara sekaligus. Jadi daerah itu adalah direpresentasikan oleh pasian warna merah. Ini adalah E intersection F. Ya, ini sama seperti yang kita pelajari di teori himpunan ya, tentang komplement, lalu union, dan terakhir intersection atau intersection. Sama persis. Dan kita gunakan semua sifat yang ada dalam himpunan ya untuk berbicara mengenai ruang sampel dan peluang. Oke, kemudian kita juga punya istilah yaitu disebut sebagai mutually eksklusif atau disjoint. Jadi dua kejadian E dan F itu kita katakan saling disjoint jika irisannya adalah kosong atau tidak beririsan. Ini kita bisa lihat yang sebelah kanan ini, paling kanan ini ya tidak disjoint ya, karena punya irisan di tengah yang pasir merah ini. Nah, dalam diagram Venn yang tidak punya irisan itu kita gambarkan seperti ini ya. Dia benar-benar misah gitu. E dan F-nya itu terpisah. Di sini E, di sini F. Tidak ada yang tidak ada outcome yang sama-sama berada di E dan di. Ini adalah contoh yang mutually eksklusif. Secara penggambaran diagram Venn. Kemudian kalau nomor 1 bekerja pada 2 himpunan, bagaimana jika kita punya N himpunan, N himpunan E1, E2 hingga EN, itu kita katakan mutually eksklusif jika untuk setiap di setiap kali kita ambil 2 himpunan, katakan EK dan EJ yang berbeda, maka mereka saling disjoin. Jadi harus ada syarat K-nya tidak boleh sama dengan J. Yaitu kita tiap ngambil 2 yang beda, irisannya harus kosong. Ini adalah, dan itu benar-benar setiap kali kita ambil 2, irisannya kosong.
itu baru disebut sebagai mutually eksklusif. Nah, secara umum, bagaimana kalau kita punya barisan dari kejadian E1, E2, hingga EN, dan seterusnya, masih jalan terus. Ini tidak ada, hanya secara countable, tapi terus-menerus. Nah, ini dikatakan mutually eksklusif jika ya kita ambil dua yang berbeda, irisannya adalah kosong. Ini mengeneralisir pernyataan nomor 2, yaitu kalau kita punya barisan events. Gitu. Oke, ini adalah penjabaran atau penjelasan dari konsep atau definisi mutually eksklusif atau disjoint. Oke, untuk memperjelas kita masuk ke contoh. Misalkan S-nya adalah HT, yang E1 dan E2 ya. Event H dan T ini adalah mutually eksklusif karena saat kita iriskan mereka tidak disjoin ya. Irisannya kosong gitu, tidak ada yang beririsan. Kemudian saat kita punya tadi uang sampelnya yang pelemparan dua koin E1 E2 di seperti ini, E1 adalah himpunan ini dan E2 adalah himpunan ini. Pertanyaannya apakah mereka mutually eksklusif atau tidak. Oke, untuk menentukan mutually eksklusif atau tidak ya kita lihat dulu irisannya ya. Kita iriskan. Irisan itu berarti kita tentukan dulu E1 iris E2. Ingat E1 E2 adalah semua outcomes yang berada sekaligus di E1 dan di E2. Kita inspeksi secara menyeluruh outcome mana yang berada di E1 dan E2 secara bersama-sama. Kita lihat HH. Di sini di E2 nggak ada ya HH ya. Jadi ini kita lanjut ke TH. Kita lihat TH, O adalah juga di E2. Kita beri ini ya tulis. Dan lanjut di HT, kita lihat HT adalah ada nggak di E2? Oh ada juga, berarti ada dua ya. Dan terakhir TT, oh tidak ada, TT hanya ada di E2. Berarti intersection-nya terdiri dari dua, yaitu TH dan HT. Dan tentu saja ini bukanlah himpunan kosong ya, karena ada membernya ya, ada anggotanya. Dan berarti mengingkari pernyataan nomor 1. Jadi dia tidaklah disjoin karena memiliki irisan. Ini adalah contoh dua kejadian yang disjoin. Dan tentu saja Anda bisa menambahkan contoh-contoh sendiri ya untuk event lain, misalkan E3 Anda definisikan seperti apa, E4 Anda definisikan seperti apa gitu. Ini hanya untuk contoh dasarnya saja. Oke, nah bagaimana jika kita yang tadi yang apa N kejadian dan juga barisan kejadian. Jadi misalkan S kita ini, sample space kita adalah himpunan 1, 2 hingga N. Nah, kita definisikan E1 itu sebagai himpunan yang isinya hanya 1, kemudian E2 adalah himpunan yang isinya 2, seterusnya hingga EN adalah himpunan isinya hanya N. Nah, di sini kejadian E1, E2 hingga EN itu mutually eksklusif. Nah, gimana kita mengeceknya? Berarti kan kalau tadi kita kembali ke ini yang kedua ya, N events E1, E2 hingga EN dikatakan mutually eksklusif jika setiap kali kita ambil dua kejadian yang berbeda, irisannya haruslah kosong gitu. Jadi untuk menjelaskan kenapa ini mutually eksklusif, kita ambil K, EJ dengan J tidak sama dengan K ya, sesuai dengan yang tadi itu. Kemudian yang kita mau tunjukkan
kita klaim, kita mau tunjukkan EK is EJ itu kosong. Nah, kalau kita perhatikan setiap ini ya, setiap indeks satu ini kan terkoneksi dengan isi himpunannya ya. Misalkan ini S1, di sini hanya himpunan isinya satu saja. Di sini dua, di sini dua. Jadi kalau kita punya E3, ya tentu saja isinya hanya 3 dan seterusnya hingga N. Nah, tentu saja sekilas memandang kalau C dan K ini beda, ya sudah tentu kosong ya. Nah, sudah tentu isinya pasti lain loh. Kalau C tidak sama dengan K, berarti kan EK ini adalah K, EJ-nya J kan. Nah, karena mereka beda, pasti ya tidak ya sana. Sekilas saja dia tidak, sekilas saja dia pasti kosong gitu. Nah itu, tapi itu kan baru sekilas ya, kita lihat secara feeling bagaimana kita membuktikan secara benar-benar matematis. Oke, kita membuktikannya dengan pengandaian, yaitu kita andaikan E1 hingga EN itu tidak mutual eksklusif. Nah, kalau mutual eksklusif itu setiap kali ngambil dua yang beda, dia kosong, berarti tidak mutual eksklusif. Berarti kan ada K dan J, ada K dan J yang berbeda dengan EK ISEJ tidak kosong gitu. Di sini yang tentu EK adalah ini tidak kosong, berarti ada anggotanya ya harusnya. Ada X anggota EK ISEJ. Gitu kan. Nah ini kan ada X yang berada di EK sekaligus ada di EJ. Nah ini kan berarti X anggota EK dan X juga anggota EJ. Sedangkan kalau X anggota K, X anggota EK itu kan hanya ada satu elemen K. Jadi X-nya itu adalah K dan juga jika X anggota EJ berarti X-nya itu J. Berarti kalau kita gabungkan dua pernyataan ini, K itu sama dengan X dan X itu sama dengan J. Berarti K itu adalah sama dengan J. Nah, sesuatu yang tidak benar, berkontradiksi ya. Kontradiksi dengan klaim atau yang di awal ini, J itu tidaklah sama dengan K. Berarti kita punya suatu kontradiksi. Nah, karena kita mendapat suatu kontradiksi, berarti pengandaian ini adalah tidak benar, sehingga kita harus kesimpulannya adalah barisan ini, kumpulan event ini adalah mutual eksklusif. Ya, semoga penjelasan ini bisa dipahami ya oleh Anda sekalian. Selanjutnya bagaimana jika S-nya itu berjalan dari 1, 2, N, dan seterusnya. Nah, kita definisikan juga EI sebagai himpunan yang isinya hanya I. Nah, berarti barisan event ini mutual eksklusif. Nah, penjelasannya sama persis seperti yang kasus nomor 1. Oke.
Ini contoh-contoh yang mutual eksklusif ya untuk kasus infinite. Oke, selanjutnya kita move ke konsep tentang probabilitas atau peluang. Nah, di sini kita bahas dulu yang classical definition ya, atau definisi yang istilahnya klasik. Nah, definisi ini telah dijumpai mulai SMP dan juga SMA ya. Itu menyatakan jika ada n buah kemungkinan yang sama-sama berulang muncul dan salah satu tuh harus muncul dan m dari n kemungkinan ini dikatakan sebagai yang favorable itu atau yang sukses, kita anggap m ya ini ya, misalkan gini, kita punya n possibilities, misalkan kita punya, nah katakan outcome-nya itu ada berapa? 3, nah 10 possible outcome yang semuanya itu hak munculnya sama dan kita punya M yang kita anggap sebagai sukses. Misalkan M kita tuh yang ini. Ini yang sebagai sukses ya. Atau yang kita katakan sebagai yang kita mau gitu. Nah, ini maka probabilitas kejadian sukses itu diumumkan sebagai M dibagi dengan N. Jadi ini di sini ada eventnya ya. Ada event. Ini kita bilang peluang terjadinya sukses adalah M dibagi N. Nah, dalam hal ini kita punya N-nya 10, M-nya 4. Nah, jadi peluangnya adalah 4/10. Kita sederhanakan menjadi 2/5. Ini adalah definisi peluang klasik, yaitu kita asumsikan semua outcomes ini punya hak yang sama untuk muncul, dan kalau kita mau eval ke suatu kejadian yang kita sebut sebagai sukses, dalam hal ini eventnya adalah yang warna hijau ini, jadi kita tinggal bagi kardinalitas yang warna hijau ini 4 dibagi dengan jumlah outcome yang ada, yaitu dibagi dengan 10. Jadi peluangnya adalah peluang terambilnya 4 event ini adalah 2/5. Nah, di sini untuk yang classical definition ini asumsinya adalah n-nya ini semuanya punya hak yang sama untuk muncul. Seperti koin tadi, koinnya adalah seimbang, jadi head dan tail ini sama-sama berpeluang untuk muncul. Kemudian misalkan dadunya ini fair atau ini apa namanya? Semua noktah ini punya kesempatan yang sama untuk muncul. Nah, di situ kita bisa gunakan classical definition. Nah, tetapi classical definition ini juga memiliki kelemahan tentunya. Itu kalau kita perhatikan kan ini M per N. Nah, saat N-nya ini kan kalau kita koneksikan dengan terminologi sample space, berarti N ini kan kardinalitas dari sample space-nya ya, dan M ini adalah kardinalitas dari event. Bagaimana jika kita memiliki S yang kardinalitasnya itu tidaklah berhingga. Misalkan kita punya yang ini. Dua kejadian ini. Kalau kita perhatikan kan S1 dan S2 ini kardinalitasnya bukanlah berhingga ya. Jadi kita tidak bisa mengasosiasikan dengan suatu bilangan. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Jadi yang classical definition ini jadi memiliki
tantangan tersendiri. Bagaimana kalau kita lagi berbicara dua eksperimen yang ini misalkan, yang N-nya itu kardinalitasnya tidak berhingga. Kita nanti mau dibagi dengan apa gitu. Itu jadi masalah. Nah, untuk itu karena yang klasikal ini jadi masalah, kita kembangkan ke yang lebih umum, menggunakan aksioma yang ya itu. Selanjutnya kita lihat kalau kita berbicara pada dadu yang seimbang, yaitu semua outcome-nya punya hak yang sama untuk muncul. Nah, misalkan favorable outcomes-nya kita minta yang event odd number occurs, jadi O-nya adalah kejadian 135. Di sini kardinalitas dari O adalah 3. Kemudian sampel space-nya tentu saja S 1, 2 hingga 6. Kardinalitasnya adalah 6. Nah, berarti peluang munculnya angka ganjil adalah 36 atau sama dengan setengah. Ini notasinya belum ini. Berarti PA itu peluang muncul angka ganjil. Maaf, notasinya belum kita perkenalkan. Nanti setelah slide ini akan diperkenalkan apa yang disebut sebagai PA. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengatasi kelemahan itu diberikan definisi aksiomatis untuk probabilitas. Di sini S itu adalah sampel space dari sebuah eksperimen dan E adalah salah satu kejadian di S. Jadi kan E ini adalah subset dari S ya, hubungan bagiannya. Nah, kemudian probabilitas itu didefinisikan sebagai fungsi bernilai real P dot. Ini yang di dot ini maksudnya nanti harus diisi suatu kejadian dari power set S, 2 pangkat S ke R. Yaitu P ini adalah fungsi yang menghubungkan kejadian E ke suatu bilangan real PE. Jadi kita asosiasikan setiap kejadian ke suatu bilangan real yang memenuhi tiga aksioma atau 3 aturan ini. Yang pertama, PE harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, PS itu sama dengan 1. Keseluruhan diasosiasikan dengan angka 1. Dan kemudian untuk setiap barisan kejadian E1, E2, EN, dan seterusnya yang mutual eksklusif, jadi EK, ISEJ, kosong, untuk K tidak sama dengan J. Kalau kita punya barisan seperti ini, maka probabilitas dari gabungan keseluruhan itu sama saja dengan jumlahan dari masing-masing. Nah, ini P ini disebut sebagai fungsi probabilitas. Nah, dan nilai P ini kan bilangan real ya, itu disebut sebagai probabilitas kejadian E. Jadi yang tadi PA itu probabilitas kejadian A ya, itu tadi agak miss gitu. Nah, di sini untuk memudahkan pemanggilan dalam pembahasan ke depan, PA1 saya menggunakan aksioma 1, 2, 3. Saya memberi nama pada aksioma 1, 2, 3, yaitu aksioma 1 PA1, PA2, dan PA3. Jadi kita bisa gunakan PA1, PA2 hingga PA3 untuk istilahnya memanggil sifat itu dalam pembahasan selanjutnya. Jadi dalam definisi yang
kita gunakan ini tidak lagi kita memandangnya sebagai M dibagi N, tetapi kita memandang probabilitas itu sebagai fungsi bernilai real atau real valued function yang memberi nilai setiap event kita hubungkan dengan suatu bilangan real PE. Tapi fungsi ini harus memenuhi 3 aksioma atau 3 aturan seperti ini. Jadi tidak sembarangan ya. Fungsinya tidak sembarangan, harus memenuhi 3 aksioma ini. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa sifat-sifat dari probabilitas. Yang menarik di sini tentu saja yang nomor 3 ini ya, PA3. Nah, PA1, PA2 sudah cukup clear. Nilai probabilitas itu minimal 0, kemudian probabilitas dari sampel space itu adalah 1. Kemudian yang ketiga ini kita harus explore lebih lanjut. Ini kan kasusnya secara umum, yaitu adalah barisan dari kejadian. Bagaimana jika kita hanya berbicara pada berhingga saja, berhingga barisan, berhingga kejadian, dan nanti kita lihat lagi untuk hanya 2 kejadian. Nah ini, kalau kita hanya batasi untuk N kejadian E1, E2 hingga EN yang mutual eksklusif, maka berdasarkan PA3, ini berdasarkan PA3, peluang dari gabungan mereka adalah tinggal kita jumlahkan saja. PE1 ditambah PE2 ditambah sampai PEN. Ini bisa ditulis sebagai sigma PEI. Dan jadi yang tadi kita perkhusus ya. Jadi hanya ada N buah kejadian. Nah, gimana kalau N buah kejadian ya? Jadi kita tinggal jumlah saja mereka. Kemudian kalau secara khusus, kalau kita hanya punya 2 kejadian A dan B yang saling disjoin, jadi ya peluang A gabung B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ini yang paling sederhana ya. Jadi ini dua persamaan ini adalah konsekuensi langsung dari PA3. Jadi untuk kasus-kasus yang lebih sederhana kita punya 2 kondisi ini. Sebenarnya kalau tadi kan kita bicara PS1, kemudian bagaimana kan kita punya juga operasi-operasi kejadian ya. Ada yang komplement, tadi gabungan sudah kita jawab sebagian, yang irisannya kosong itu sudah kita jawab. Peluang gabungan kalau irisannya kosong ya tinggal dijumlahkan. Kemudian bagaimana dengan komplement? Nah itu kita lihat dulu komplement. Jadi kalau kita punya S-nya itu begini, E itu begini, berarti E komplement kan di sini. Dan kalau kita lihat E komplement itu kan yang bawahnya. Nah, yang warna merah ini kan kalau kita gabung unionkan dengan E, itu kan menjadi semua S. Nah, dan kalau Anda perhatikan kan tentu saja E diiris dengan E komplement itu kosong. Nah, ini berarti dari PA3 ya, dari definisi PA3, maka PS itu kan sama dengan PE ditambah PE komplement ya. Kita ikuti PA3. Kemudian dari PA2, PS ini sama dengan 1. Jadi kita ganti PS ini dengan 1, jadi menjadi 1 sama dengan PE ditambah dengan PE komplement. Nah, dengan sedikit manipulasi kita peroleh PE itu adalah 1 dikurangi PE komplement. Nah, di sini kita punya hubungan antara PE dan PE komplement, itu PE akan sama dengan 1 dikurangi PE komplement. Ini kita dapat rumus berikutnya. Nah, kemudian tadi kalau PS itu 1, kita juga mungkin bertanya, nah kalau
yang himpunan kosong itu gimana peluangnya? Nah, kita perhatikan S itu kan himpunan kosong komplemen ya. Jadi nanti PS itu dari ini ya, PS adalah 1 min P kosong. Nah, ini kita lakukan cancelasi satunya, berarti kan peluang dari himpunan kosong itu adalah 0. Jadi kita punya sifat berikutnya. P dari himpunan kosong adalah 0. Jadi kita sudah jawab hubungan komplemen dengan kemudian kosong dengan ruang sampelnya. Kemudian untuk yang ini ya, PA gabung B, kita gunakan sifat dari teori himpunan. Ya, kita perlu 3 sifat ini. Dan nanti Anda juga bisa cek bahwa setiap ini itu saling asing ya. Setiap yang saya lingkarin ini. Setiap pasangan ini saling asing. Dan nanti tentu saja karena saling asing, Anda bisa ini karena saling asing, PA gabung B itu akan sama dengan PA iris B komplemen ditambah PP. Dan seterusnya. Ini PA gabung B, berarti PA ditambah PA komplemen iris B. Nanti saya nanti dengan sifat-sifat ini dapat ditunjukkan bahwa PA gabung B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi dengan PA iris B. Nanti dengan properti ini, sifat ini, Anda turunkan ini ya, implikasi ke probabilitasnya, kemudian dengan manipulasi dapat ditunjukkan PA gabung B sama dengan PA ditambah PP dikurangi peluang A iris B. Oke. Maksudnya kita lihat kalau A subset B atau A ini di dalam B, ini. Nah, tadi kan di sini ada sisanya ya, yang kita tulis sebagai B min A. Tuh. Nah, ini kalau kita notasikan seperti ini, berarti kan B itu adalah A digabung B masih digabung, B adalah A digabung B min A ya, jadi. Dan mereka berdua adalah di join. Nah, berarti dengan demikian PB di join, berarti PB sama dengan PA ditambah P B min A ya. Kemudian dari aksioma probabilitas P B min A ini kan lebih besar sama dengan 0. Oke, ini kita punya dari PA1 ya. Probabilitas aksiom 1. Nah, dari sifat bilangan real, berarti ini lebih besar sama dengan PA ditambah 0 ya. Nah, ini PA P B min A itu lebih besar sama dengan 0. Jadi ini sama dengan PA. Nah, berarti kita bisa simpulkan PB atau PA lebih kecil sama dengan PB. Nah, berarti kita bisa simpulkan jika A itu subset B, maka peluang A itu lebih kecil sama dengan peluang B. Jadi sifat yang berikutnya. Implikasi-implikasi atau konsekuensi-konsekuensi dari 3 PA yang kita, 3 probability action yang kita bahas tadi. Ya, secara ringkas hasil-hasil tadi saya ini ya, saya tuliskan di properti sini 1 hingga 5. Ini adalah hasil-hasil yang tadi kita bahas. Oke.
Sampai di sini untuk definisi probabilitas dan juga sifat dasarnya. Semoga bisa dipahami ya untuk operasi-operasinya ini. Dan terakhir untuk pembahasan kita mengenai teori definisi probabilitas, kita praktekkan dalam soal ya. Di sini kita bermain dengan dadu yang tidak imbang ya. Jadi kalau tadi dadunya seimbang, semua nokta itu peluangnya sama, memiliki hak yang sama untuk muncul. Tetapi kalau non balance itu berarti ya tidak seimbang istilahnya. Ada kemungkinan nokta tertentu peluangnya lebih gede gitu. Nah, di sini diketahui probabilitas munculnya nomor I itu adalah IK. Dengan K ini adalah suatu konstanta. Jadi peluang munculnya nokta atau angka ke I itu bukan lagi eksponen seperti yang tadi. Peluangnya adalah IK. Nah, kita di sini akan menentukan berapa K yang memenuhi gitu. Jadi K-nya ini harus di setting konstanta berapa. Nah, di sini yang kita ketahui hanyalah PA1, PA2, PA3 ya. Kita sudah punya PA1, PA2 dan PA3. Terutama di yang mutually eksklusif tidak. Di sini berarti kita untuk mempergunakan semuanya ini kita lihat dulu ya untuk sampel space-nya. Dadunya ini 1, 2, hingga 6. Oke, kemudian peluang munculnya nomor I itu adalah IK. Nah, di sini karena kita bicara peluang, berarti kan harus P dari suatu kejadian kan. Nah, berarti kita harus definisikan dulu kejadiannya. Di sini kejadian yang kita definisikan ini sebisa mungkin ini ya, apa namanya, kita buat mutual eksklusif sehingga kita punya nanti PS sama dengan yang sigma itu kan. Dan di sini kita definisikan misalkan AI itu kejadian angka I muncul. Ini kita definisikan dulu AI. Kejadian angka I muncul. Nah, I-nya ini karena kita punya 6 kemungkinan ya. Jadi ya I-nya 1, 2, hingga 6. Nah, jadi kan kalau AI ini kejadian angka I muncul, berarti kan kalau misalkan I-nya 1, berarti A1 itu adalah 1 ya. Kemudian A2 itu adalah 2 dan seterusnya. A6 itu adalah 6 ya. Nah, kalau kita perhatikan yang seperti ini kan mutual eksklusif ya. Jadi, ini kan sama seperti contoh yang tadi. Isinya hanya 1, beda semua. Gitu. Dia mutual eksklusif. Berarti di sini S itu adalah gabungan A1, A2, union A1, union A2, union A3, seterusnya hingga union A6. Dan mereka karena mutual eksklusif, berarti kita punya PS sama dengan PA1 ditambah PA2 ditambah PA3 ditambah PA4 tambah PA5 ditambah PA6. Nah, kemudian setelah kita definisikan ini, kita lihat soalnya lagi. Peluang munculnya angka ke I kan IK ya. Dari yang diketahui ya. Kita
Jadi kita bisa tuliskan PA ini adalah K. Jadi kalau gitu PA1 ini adalah K, PA2 berarti kita ganti I-nya 2K, ini 3K, 4K, 5K, dan 6K. Kita jumlahkan 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15, tambah 6, 21. Berarti 21K. Dan ingat, PS itu dari probability axiom nomor 2, PS itu adalah 1. Berarti di sini kita simpulkan persamaan yang muncul adalah 21K sama dengan 1. Dengan demikian K-nya adalah 1/21. Nah, ini kita sudah temukan nilai K. Ini untuk kasus untuk soal ini, K yang memenuhi adalah 1/21. Jadi nanti misalkan PA peluang muncul angka 1 muncul berarti ya 1/21. Kemudian PA2 ya 2/21. Jadi dadu ini tidak seimbang. Setiap nokta, setiap I itu bisa beda-beda, akan berbeda-beda. K-nya adalah 1/21. Dan nanti ya PA1 ya ini kalau kita tulis PAI adalah I/21. Nah, ini adalah kesimpulannya. Oke. Selanjutnya kita diminta menentukan peluang munculnya angka lebih besar dari 3. Di sini tadi PAI itu adalah I/21 ya. Nah, kemudian S-nya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari 3, berarti kan ini ya 4, 5, 6. Gitu kan? Jadi peluang kejadian yang muncul itu adalah angkanya lebih dari 3 atau 4, 5, 6 gitu. Jadi kita juga punya ada AI I1 sampai 6 itu munculnya angka I ya. Jadi kita misalkan A itu adalah kejadian munculnya angka lebih dari 3. Kita diminta menentukan PA ya. Kita akan menentukan PA. Nah, untuk menghitung PA, kita PA ini muncul lebih dari 3 kan berarti A ini kan 4, 5, 6. Dan himpunan ini bisa kita pecah jadi himpunan 4, himpunan 5, dan himpunan 6. Atau A4 gabung A5 gabung A6 ya. Nah, kalau kita perhatikan A4, A5, dan A6 itu kan mutual eksklusif ya. Dan jika kita gabungkan semua, dia menjadi A ya. A4 gabung A5 digabung A6 itu kan jadi A. Dan berarti karena dia mutual eksklusif dari PA3 bisa kita hitung PA ini sama dengan PA4, PA5 tambah PA6. Nah, berarti PA4 kan 4/21 ditambah 5/21 ditambah 6/21. Ini bilangnya berarti 15 ya. Jadi peluang muncul angka lebih dari 3 itu adalah 15/21. Ini untuk menjawab pertanyaan lanjutan. Oke, baik, sampai di slide ini berarti materi tentang definisi probabilitas dan juga sifat-sifatnya sudah selesai. Selanjutnya kita move ke peluang bersialat. Dan nanti terakhir ditutup dengan
satuan bias.